Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Asfia Fauzia, student ID number 24220132. Before I start the explanation, I would like to introduce today's topic from Advanced Structure, yaitu Unit 1, Sentence with one clause, which covers clause and simple sentence, and sentence explanation. Expansion. This presentation is prepared as part of my midterm assignment, so I will explain the topic in a structured and clear way. This topic is very fundamental because every sentence in English is basically built from a clause structure. Jadi, kalau kita paham konsep ini, kita bisa lebih mudah memahami bagaimana kalimat dibentuk dan bagaimana makna disusun dari satu ide utama yang sama. Okay, in this session, I will explain step by step mulai dari clause, simple sentence, basic patterns, and finally sentence expansion along with its type and function. Okay, first let's understand what a clause is. A clause is a group of words that contains a subject and a verb. Ada dua jenis clause. Yang pertama independent clause, yang ini. Yang kedua dependent clause. An independent clause adalah clause yang berdiri sendiri sebagai kalimat pelengkap. A simple sentence adalah kalimat yang hanya terdiri dari one independent clause, meaning hanya memiliki one main idea dan sudah memiliki makna yang lengkap. Jadi, simple sentence itu bukan ditentukan oleh panjang kalimatnya, but by the number of idea inside it. Kemudian bagian dari independent clause ada subject, predikat, dan complex meaning. For example is, she studies English. She adalah subjek, studies adalah predikat atau aksi yang dilakukannya, dan English adalah complete meaningnya. Oke. Basic patterns. The basic patterns of a simple sentence is subject plus predikat. Subject plus predikat. Ini adalah struktur paling dasar dalam English grammar. For example, they teach, she studies, and I read. Subjek adalah pelaku, sedangkan predikat adalah aksi yang dilakukan. So, one subject performs and one action. Now we move to sentence expansion. The sentence expansions means menambahkan informasi tambahan ke dalam simple sentence tanpa mengubah main idea-nya. Jadi, di sentence expansion ini kita bisa menambahkan kalimat untuk melengkapi kata awalnya. Jadi, tapi kita tidak boleh mengganti main idea-nya. Yang pertama, jika kita mengubah struktur inti itu kita hanya menambahkan detail agar kalimat itu tuh jadi terlihat lebih jelas dan lebih informatif gitu. Sampai sini nyampe logikanya. Ya, the correct structure itu bisa step by step ya, kayak subject plus verb gitu. But we can expand it to make the sentence more meaningful. Okay, types of sentence expansion itu ada yang pertama itu beginning. Beginning ini itu posisi awal kalimat di mana kita bisa menambahkan konteks seperti waktu atau situasi. Misalkan contohnya itu ada today they teach and planning to go to England, they study English.
Jadi kita memberikan background information sebelum nanti ke depannya ada main idea gitu. Jadi awalnya itu kita tuh lagi ngapain, nah ini disebutnya beginning. Yang kedua itu middle. Nah di middle ini atau opositif. Nah middle ini itu tambahan informatif yang informasi subjek ya. Jadi di ini tuh posisinya berada di tengah kalimat. Nah kita bisa menambahkan informasi tentang subjek yang disebut dengan opositif. Contohnya, they, my brother and his friend, teach. Nah, di sini ada subjek they. Nah, they ini dijelaskan lebih spesifik tanpa mengubah struktur kalimat utamanya kan. Terus yang terakhir ada and. Nah, and di sini itu disebutnya detail meaning atau detail tambahan dalam suatu kalimat. Nah, di akhir kalimat kita juga bisa menambahkan detail seperti what, where, and why. Misalkan, for example, they teach English. Nah, di mana apa yang mereka pelajari? Nah, they teach English. Yang mereka pelajari itu bahasa Inggris. Yang kedua ada they teach in a college. Nah, di mana nih? Di mana tempat mereka belajar teh? Terus yang ketiga itu they teach to explore knowledge. Nah, kenapa mereka mau belajar bahasa Inggris teh? Nah, mereka mau belajar bahasa Inggris karena buat menambah il ilmu mereka. Begitu. Terus, so the summarize a simple sentence adalah kalimat dengan one mind idea ya yang dibentuk oleh one independent clause. Sentence expansion juga digunakan untuk menambahkan ide tersebut dengan menambahkan informasi. Nah, informasi ini ada tiga posisi yang tadi. Yang pertama beginning, yang kedua middle, yang terakhir itu ada end. Nah, the mind idea stay the same because dalam sentence expansion kita menambahkan supporting information bukan mengubah core structure dari kalimat tersebut ya. Jadi kita tidak boleh mengubah kalimat, tapi kita hanya menambahkan kalimatnya jadi lebih kompleks. Core structure tetap subjek plus verb, nggak ada yang lain lagi. Jadi yang mempresentasikan satu ide utama aja. Jadi yang kita lakukan hanya memperjelas makna, bukan mengganti ide utamanya seperti itu. In conclusion, clause and simple sentence merupakan basic foundation dalam English grammar dari satu independent clause yang memiliki satu main idea. Kita bisa mengembangkan kalimat melalui sentence expansion without changing the original meaning. Hanya menambahkan informasi tambahan agar lebih jelas dan lebih efektif. Therefore, understanding this concept is very important in advanced structure because it's help us build better sentence construction baik dalam writing maupun speaking. Oke, thank you for your attention. Mohon maaf bila ada salah kata atau mungkin penjelasan yang kurang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.